Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Insya Allah jika tidak ada halangan, video terbaru akan tayang di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Oke deh teman-teman semuanya, nah ini tuh adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya. Kan sebelumnya aku tuh belanja di pasar tradisional, tapi kan di sana aku tuh belum bongkar dan nge-food prep belanjaannya. Nah ini adalah kelanjutannya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton video aku yang sebelumnya, pastikan setelah nonton video ini boleh ya kalian juga menonton video aku yang sebelumnya. Nah ini dia ya teman-teman belanjaan aku di minggu ini. Nah di sini tuh aku beli bakso, itu untuk bakso segitu harganya Rp8.000 teman-teman. Aku juga beli otak-otak, itu untuk otak-otak segitu harganya Rp7.000. Dan untuk tempe, itu saya tempe selalu ada ya di setiap minggunya teman-teman. Kalau kalian merhatiin pasti aku tuh nggak pernah ketinggalan banget ya untuk beli tempe di setiap minggunya. Nah ukuran segitu di tempat aku harganya Rp7.000 teman-teman. Untuk si sawi putih, itu sawi putih harganya Rp4.000. Lanjut, kemudian di sini juga ada bawang merah. Untuk bawang merah aku tuh belinya seperapat aja ya teman-teman. Biasanya seperapat itu cukup untuk 2 minggu, tapi tergantung juga ya, tergantung aku masak apa. Tapi rata-rata pemakaian aku memang seperapat itu untuk 2 minggu ya teman-teman, kurang lebih lah pokoknya mah. Nah di sini seperapat itu bawang merah harganya Rp8.000 teman-teman. Kemarin juga di video sebelumnya ada yang komen katanya di tempat beliau mah harganya Rp20.000 1 kilo. Masya Allah murah banget ya teman-teman. Tapi di sini mah mungkin lagi mahal kali ya. Tapi enggak juga sih, karena harga Rp32.000 per kilo itu menurut aku lebih murah. Waktu itu pernah juga ya teman-teman harganya sampai mencapai Rp60.000 itu untuk si bawang merah. Ya begitulah ya teman-teman ya, namanya bahan pokok tuh selalu naik turun dan di beda tempat pastinya beda harga juga. Lanjut, di sini aku juga beli tomat. Untuk tomat aku beli seperapat harganya Rp4.000 dan ukurannya sedang ya teman-teman, kayak gitu tuh. Aku tuh sebenarnya lebih suka tomat yang kecil-kecil ya teman-teman, karena kalaupun misalkan aku beli tomat yang ukuran besar, setiap kali masak aku pasti bagi 2 ya teman-teman. Kalau besar banget aku pasti bagi 3. Jadinya ya aku lebih suka yang kecil sih. Kalau kalian gimana teman-teman? Untuk tomat kalian lebih suka ukuran yang seperti apa? Dan di sini juga ada bumbu ungkep ya. Itu untuk bumbu ungkep segitu harganya Rp3.000 dan itu ada masako juga Rp2.000. Itu tuh adalah kembalian teman-teman, kata si bapaknya. Neng kembaliannya dikasih masako aja ya. Ya udah deh boleh aku bilang. Nah lanjut, kemudian di situ juga ada aku beli sayur sop ya teman-teman. Nah untuk sayur sop ini segitu paketannya harganya Rp5.000 teman-teman. Dan itu menurut aku ya itu tuh banyak banget, karena keluarga kecil kita ini tuh nggak begitu suka sayur teman-teman. Jadi untuk sayur tuh cuman untuk pelengkap aja, untuk syarat asal ada gitu ya teman-teman. Jadi ukuran paket segitu tuh bisa sampai 2 kali masak ya teman-teman. Di sini juga aku beli sayur lodeh. Nah untuk sayur lodeh segitu juga sama paketan Rp5.000 dan isinya juga banyak banget teman-teman. Di sini juga aku beli cabai. Untuk cabenya aku beli dengan harga Rp5.000 aja teman-teman, dan dikasihnya lumayan banyak sih kalau menurut aku ya. Nah di sini juga aku beli daun salam. Untuk daun salam itu aku beli dengan harga Rp2.000 aja. Lanjut, kemudian di sini aku juga beli ikan asin. Nah untuk ikan asin segini harganya Rp10.000 teman-teman, dan aku juga beli telur. Untuk telur aku belinya minggu ini tuh setengah kilo aja ya teman-teman. Setengah kilo harganya Rp13.000. Untuk telur kayaknya di sini lagi murah sih teman-teman. Sekilonya itu Rp26.000, ada juga yang Rp25.500. Kalau di tempat teman-teman sendiri berapa nih sekarang harga telur? Karena telur tuh adalah ya yang harganya itu nggak pernah konsisten ya teman-teman. Di setiap minggunya ini si harga telur pasti selalu berubah-ubah. Bener gak?
Oke, lanjut untuk prohenya di sini aku juga beli ceker ayam. Untuk ceker ayam ini harganya Rp13.000 teman-teman. Dan seperti yang aku sebutkan juga di video sebelumnya, kalau aku beli paha ayam ya, untuk paha ayam aku belinya 2 pasang harganya Rp35.000. Dan di sini aku juga beli ati ampela ya teman-teman. Untuk ati ampela itu harganya 10.000 5 biji. Jadi satunya itu 2.000-an ya teman-teman. Aku tuh jarang banget sebenarnya untuk beli ati ampela ini. Kalian mungkin juga yang merhatiin video-video aku tuh jarang banget ya teman-teman beli ati ampela, karena memang pas suami tuh nggak terlalu suka. Tapi kali-kali mah pasti aku beli, karena kalau makanan yang udah lama kita nggak makan pasti sekalinya masak itu rasanya lebih enak ya kan. Untuk total belanjaan aku di minggu ini sebesar Rp146.000 ya teman-teman, karena budgetnya juga memang hanya Rp150.000 per minggu, dan ini habis Rp146.000, lumayan ada sisa Rp4.000. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk bongkar belanjaannya sudah selesai dan untuk prohenya sudah aku cuci semuanya. Lanjut aku mau nge-food prep seperti biasa ya teman-teman. Untuk si ayam aku langsung untuk ungkep aja, dan ini untuk tempenya juga sama ya teman-teman. Aku langsung potong-potongin dan langsung aku ungkep. Nanti bekas ngungkep ayam aku pasti pakai untuk ngungkep ini si tempe teman-teman. Tapi tergantung juga ya teman-teman, kalau misalkan aku lagi nggak mau tempe ungkep, pasti aku tempenya dipotong-potong untuk aku bacem gitu aja ya. Pokoknya mah tergantung keinginan aja ya teman-teman. Aktivitas nge-food prep ini menjadi rutinitas aku di setiap minggunya ya teman-teman. Pokoknya kalau ada waktu pasti nggak pernah aku lewatkan untuk nge-food prep ini. Nah sekarang aku mau ngeluarin dulu ya teman-teman beberapa stok sisa-sisa makanan di kulkas aku, karena masih ada walaupun cuma sedikit-sedikit ya. Aku yakin sih kalian juga yang sudah merasakan manfaat dari nge-food prep ini pasti makin semangat lagi ya teman-teman untuk melakukan food preparation ini di setiap minggunya. Selain supaya bisa menghemat waktu saat kita memasak, uang belanja juga menurut aku lebih hemat ya teman-teman. Jika diperhitungkan, jika kita memasak sendiri maka biayanya akan jauh lebih sedikit ya teman-teman daripada kita beli makan di luar. Nah maka dari itu aku tuh jadi lebih semangat banget untuk nge-food prep, biar aku juga lebih semangat untuk masak ya teman-teman. Karena ketika ada stok bahan makanan di dalam kulkas gitu ya, aku juga masaknya jadi lebih semangat teman-teman. Dan di sini juga aku masih punya stok tomat ya teman-teman, sisaan dari food prep aku di minggu sebelumnya, dan masih sangat bagus sekali, masih sangat segar ya teman-teman. Jadi insya Allah ketika kita melakukan food prep seperti ini, bahan makanan tuh nggak akan cepat busuk ya teman-teman jika kita menyimpannya dengan baik. Untuk teman-teman dan bunda-bunda yang mau melakukan food preparation untuk jangka waktu tertentu, nah di sini aku mau berbagi beberapa tips melakukan food preparation untuk beberapa waktu tertentu biar stok dan bahan makanan tetap aman. Dan ini insya Allah sudah aku buktikan sendiri ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan tips yang aku bagikan ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Untuk melakukan food preparation ini sebaiknya kita lakukan di awal minggu ya teman-teman. Memang sih terkesannya agak merepotkan gitu ya, tapi insya Allah untuk beberapa hari ke depan kita juga udah enak banget gitu ya. Dan cara ini tuh juga bisa menghemat banyak waktu ya teman-teman. Bahan masakan serta uang belanja juga jauh lebih hemat seperti yang sudah aku sebutkan juga ya. Sering banget ya teman-teman. Mungkin kalian bosan kali ya aku ngomong gitu terus, tapi emang bener ya. Oke, untuk tips yang pertama adalah dengan kita membuat meal plan ya teman-teman. Untuk yang baru mau memulai ya teman-teman, atau pemula sama seperti aku, kita itu nggak harus bikin meal plan untuk seminggu ke depan, nggak apa-apa ya, nggak usah banyak-banyak dulu ya teman-teman. Bisa untuk 2 hari dulu atau untuk 3 hari dulu gitu ya. Nah tujuan dari membuat meal plan ini yaitu biar kita tahu persis barang-barang atau bahan makanan yang akan kita beli itu apa aja gitu ya teman-teman. Kemudian untuk tips yang kedua adalah siapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan food preparation ini ya teman-teman. Nah untuk alat-alatnya sendiri pasti kalian juga udah tahu ya teman-teman untuk yang selalu melakukan food prep mah. Tapi untuk teman-teman pemula atau yang baru mau melakukan itu jangan lupa ya untuk alat-alatnya seperti kayak pisau atau talenan, terus kemudian alat pembersih gitu ya, dan wadah untuk menyimpan bahan makanan ini. Nah kalau di sini aku tuh memakai food container seperti ini ya teman-teman. Untuk kalian yang mau pakai ziplock pun itu nggak apa-apa ya. Pokoknya mah tempatnya mah apa saja, yang penting kedap udara ya teman-teman. Lanjut, kemudian yang ketiga adalah pisahkan bahan masakan berdasarkan jenisnya ya teman-teman. Ya cabai dengan cabai gitu ya, sayur dengan sayur ya, daging ya dengan daging gitu ya. Jangan dicampur aduk biar nggak terkontaminasi dan jadi cepat busuk gitu ya teman-teman.
Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan untuk menyimpan sayur ya teman-teman. Nah sebenarnya untuk sayur daun ini tuh sebenarnya nggak harus dicuci ya teman-teman. Seperti yang aku lakukan, aku tuh nggak pernah mencuci terlebih dahulu ya. Untuk si sayur tuh aku nggak pernah cuci dulu teman-teman, kecuali kita punya mesin pengering ya teman-teman. Nah kalau punya mesin pengering mah enak gitu kan, udah dicuci kan jauh lebih enak ya teman-teman. Tapi karena di sini aku nggak punya ya nggak punya pengeringnya, jadi ya gitu aku tuh pasti menyimpannya nggak dicuci dulu untuk si sayur mayurnya ya teman-teman. Makanya kenapa selalu aku alasi tisu di bawah dan juga di atasnya ya teman-teman, biar nggak embunnya tuh nggak terlalu banyak menyerap gitu ya ke si sayurnya, dan si sayur mayurnya juga nggak cepat busuk teman-teman. Pun kalau misalkan nggak pakai tisu nih, aku pakai kertas seperti ini ya teman-teman. Pokoknya mah pakai tisu ayo, pakai kertas pun juga aku mah ayo, yang penting bisa menyerap dari si embun-embunnya ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong, ini untuk serai aku tuh dikasih sama kakak aku ya teman-teman ya. Waktu itu aku ke Cibubur, berarti kurang lebih udah sebulanan ini seserehnya. Dan aku menyimpannya dengan cara seperti ini. Ini tuh benar-benar nih, kalian bisa lihat sendiri ya, kalau serai aku tuh masih bagus banget teman-teman. Jadi untuk teman-teman kalau bingung-bingung gimana sih cara naruh serai, aku tuh naruhnya seperti ini ya teman-teman. Aku alasin nih seperti ini, aku alasin tisu atau aku alasin kertas seperti ini. Insya Allah ya teman-teman, itu benar-benar bisa awet dan gak cepat busuk. Itu si serainya udah aku buktikan sendiri. Untuk salam juga sama ya, tuh salamnya aku tuh potek-potekin seperti itu si daun salamnya, dan aku taruh seperti itu. Insya Allah ya teman-teman, insya Allah pokoknya ini tuh bikin awet, gak cepat busuk untuk si bumbu dapurnya ini. Dan aku menyimpannya juga dengan dialasi tisu atau kertas, kemudian atasnya pun aku tutup lagi dengan tisu ya teman-teman. Oke lanjut ya, untuk tips yang kelima, kita bisa membuat set bahan masakan sekalian ya teman-teman. Misalnya, nah kita bisa menyiapkan set sayur sop atau sayur asem atau sayur lodeh ya teman-teman, dengan sudah dipotong-potong. Untuk kalian yang sudah mengikuti video aku dari sebelum-sebelumnya, pasti kalian juga udah tahu ya teman-teman, kalau terkadang aku nge-food prep itu langsung aku potongin sekalian. Tapi kali ini aku tuh nggak potong-potongin ya teman-teman, karena ini tuh akan aku nge-food prepnya di 17 Agustus. Jadi sibuk juga pengen nonton yang lomba gitu ya. Jadi karena buru-buru nge-food prepnya, jadi aku nggak potong-potongin ini untuk si set sayurnya teman-teman. Kemudian untuk ayam kita bisa menyimpannya dalam kondisi segar atau boleh juga diungkep terlebih dahulu ya teman-teman. Pokoknya tergantung juga ya, tergantung kita maunya apa. Mau diungkep dulu boleh, mau ditaruh dulu gitu ya tanpa diapa-apain juga boleh aja ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman, beberapa tips untuk melakukan food preparation untuk beberapa hari atau untuk beberapa minggu ke depan, biar stok bahan makanan tetap aman ya. Insya Allah ya teman-teman, kalau kita mempraktekannya dan kita menyimpannya dengan baik, ini si bahan makanan akan pastinya lebih awet dan juga nggak cepat busuk ya teman-teman. Untuk perbawangan itu aku memang biasanya naruhnya di suhu ruang aja ya teman-teman, jarang banget enggak aku masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Tapi kalau kalian lebih rajin dari aku, bisa juga ya kalian potong-potongin dulu, kalian kupas-kupasin dulu itu si bawangnya, terus kemudian taruh di dalam kulkas, biar nanti kalau mau masak tuh tinggal potong-potong aja. Tapi kalau aku pribadi enggak ya teman-teman, aku naruhnya seperti ini aja untuk si perbawangan. Dan itu untuk kentang juga sama, aku taruhnya tuh di suhu ruang aja, dan karena itu cuma 2 biji doang ya udah aku taruh di atas si bawang ini ya teman-teman. Ngomong-ngomong teman-teman dan bunda-bunda, apa nih yang bikin kalian semangat juga untuk nge-food prep? Boleh ya silahkan sharing-sharing di kolom komentar apa yang menjadi motivasi kalian melakukan food preparation ini. Apakah sama kayak aku ataukah mungkin beda? Boleh ya sharing-sharing aja di kolom komentar. Pokoknya untuk teman-teman dan bunda-bunda jangan sungkan-sungkan ya untuk berkomentar atau untuk memberikan kritik dan juga saran. Boleh aja silahkan ya teman-teman, tapi sampaikannya dengan bahasa baik dan juga sopan ya. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semuanya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya rabbal alamin. Dan aku juga memohon maaf ya apabila di dalam video aku ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita dan selalu melancarkan apa yang sedang kita usahakan ya teman-teman, dan Allah juga sehatkan badan kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.